Lukisan keluarga di Tanah Toraja. Ini adalah kisah tentang seorang pria dari Jakarta yang bertemu dengan 4 perempuan bersaudara di sebuah desa terpencil di dataran tinggi Tanah Toraja. Mereka semua saling mencintai, melewati berbagai rintangan dan kebetulan, hingga akhirnya menjadi sebuah keluarga besar yang bersama-sama melukis masa depan yang indah. Seorang pria berusia 47 tahun bernama Budi Santoso lahir dan besar di Jakarta. Ia adalah seorang konsultan bisnis berpengalaman yang selalu bersemangat dalam pekerjaannya, namun terkadang merasa jenuh dengan kehidupan yang mapan. Meskipun tidak kekurangan apapun, sejak memasuki usia akhir 40-an, sebuah keinginan mulai tumbuh di dalam dirinya, hasrat untuk melihat dunia yang lebih luas, menjelajahi sudut-sudut Nusantara yang masih menyimpan keasliannya. Ia ingin melepaskan diri dari rutinitas yang membelenggu di lingkaran kehidupan kota besar dan menemukan sesuatu yang baru di tanah yang jauh. Akhirnya, Budi menepi semua nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Ia menanggalkan sementara semua yang telah ia bangun dan memutuskan untuk berangkat hanya dengan sebuah ransel berisi barang-barang penting. Tujuannya adalah menyusuri negeri untuk mencari ide bisnis baru, khususnya proyek yang dapat menghubungkan kekayaan budaya lokal dengan ekonomi. Dataran tinggi Sulawesi, terutama Tanah Toraja, sangat menarik hatinya. Budaya unik suku Toraja, upacara adat yang penuh warna, serta kerajinan tangan yang tersembunyi di setiap sudut desa, semuanya memberinya kesan tentang sebuah tempat yang eksotis sekaligus memikat. Maka, ia pun mulai perjalanannya mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal. Namun, semakin jauh ia melangkah dari pusat turis, memasuki kota-kota kecil dan desa-desa terpencil, semangatnya justru semakin membara. Ia sadar bahwa di desa-desa yang sering disebut terlupakan, inilah tersimpan permata budaya yang sesungguhnya. Perjalanannya membawanya semakin dalam ke pedalaman, hingga ia tiba di sebuah desa terpencil di Tanah Toraja. Lokasinya jauh dari pusat kabupaten dan akses transportasi yang sulit membuatnya jarang terjamah. Namun, justru tempat seperti inilah yang memanggil Budi. Saat Budi tiba di desa itu, hari sudah menjelang malam. Ia belum menemukan penginapan. Udara pegunungan yang sejuk dan perjalanan yang melelahkan membuatnya hampir kehabisan tenaga. Tepat pada saat itu, seseorang dengan ramah memanggilnya. Mereka adalah 4 perempuan bersaudara yang tinggal bersama di desa itu. Si sulung, Melati, berusia akhir 20-an, adalah sosok yang praktis dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, Anggrek, berusia pertengahan 20-an, pendiam namun mendalam, penuh perhatian, dan berbakat dalam bahasa asing. Yang ketiga, Kembang, juga berusia pertengahan 20-an, seorang yang emosional dengan bakat seni yang menonjol. Si bungsu, Cempaka, berusia awal 20-an, gadis yang lincah, penuh rasa ingin tahu, dan selalu menjadi pencair suasana. Keempat saudari ini telah lama menjadi yatim piatu dan hidup saling bergantung satu sama lain. Rumah panggung khas Toraja, tongkonan, milik mereka, tempat mereka berkumpul, tampak tua dari luar, tetapi bagian dalamnya sangat rawat dan hangat. Saat Budi masih ragu-ragu, Melati berinisiatif mendekatinya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang fasih bercampur logat daerah yang khas, ia menyapa. Anggrek tahu sedikit bahasa Inggris, sementara Kembang dan Cempaka bisa beberapa frasa bahasa Korea berkat kecintaan mereka pada drama Korea dan K-pop. Hal ini membuat komunikasi awal mereka terasa unik dan menyenangkan. Bapak tersesat? Kelihatannya lelah sekali. Mari, singgah dulu di rumah kami untuk beristirahat. Kami buatkan teh hangat, kata Melati. Mendengar itu, Budi menghela napas lega. Ia benar-benar hampir pingsan karena lelah dan lapar. Keempat saudari itu dengan riang membawanya ke rumah mereka,
menyuguhkan teh hangat dan makanan ringan berupa hasil bumi lokal. Keempatnya harus menanggung hidup sendiri setelah orang tua mereka tiada. Mereka melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari bertani di ladang, menenun kain ikat khas Toraja, membuat kerajinan ukiran kayu, hingga beternak. Meski kondisi ekonomi mereka sederhana, mereka adalah gadis-gadis yang baik hati, ceria, dan memiliki hubungan baik dengan warga desa. Budi, dengan perasaan haru, menceritakan secara singkat bahwa ia datang dari Jakarta untuk mencari ide bisnis, terutama produk-produk yang memiliki identitas budaya yang kuat. Mendengar itu, mata keempat saudari itu berbinar. Terutama Kembang dan Cempaka, yang menyukai budaya pop, berkata dengan antusias, "Wah, Bapak dari Jakarta? Pasti modern sekali di sana. Apa Bapak tahu banyak tentang K-pop? Kami suka sekali Blackpink," celoteh mereka. Anggrek sesekali menambahkan penjelasan dalam bahasa Inggris ketika berbicara tentang tren global, sementara Melati berdiri sedikit menjauh, tersenyum melihat reaksi adik-adiknya. Malam itu, karena khawatir akan keselamatan Budi jika ia berkeliaran sendirian di jalan desa yang gelap dan asing, keempat saudari itu menawarinya untuk menginap di rumah mereka. Budi sempat ragu, namun akhirnya ia tidak bisa menolak kebaikan hati mereka. Meskipun ia telah bertemu banyak penduduk lokal dalam perjalanannya, ini adalah pertama kalinya ada 4 orang sekaligus yang begitu peduli padanya. Sebuah sudut di hatinya berbisik, mungkin inilah kehangatan sejati dari masyarakat pegunungan. Keesokan paginya, saat menikmati sarapan sederhana yang disiapkan oleh para saudari, terdiri dari nasi yang dimasak dalam bambu, pakpiong, dan daging asap, Budi semakin memahami kehidupan mereka. Melati, sebagai kakak tertua, mengurus semua urusan rumah tangga dan ladang. Anggrek bertanggung jawab membawa hasil bumi dan kain tenun ke pasar tradisional di kecamatan. Kembang gemar mendekorasi rumah, membuat kerajinan tangan yang halus, dan pandai meniup suling bambu. Si bungsu Cempaka, yang penuh energi, sering ikut kakak-kakaknya ke pasar untuk membantu menjual barang dan belajar hal-hal baru dari para pengunjung. Budi ingin berkeliling desa untuk mencari ide bisnis, dan keempat saudari itu dengan senang hati menjadi pemandunya. "Desa kami punya banyak pengrajin hebat, Pak. Ada yang membuat obat-obatan herbal warisan leluhur, kerajinan tenun ikat, ukiran kayu, dan kopi Toraja yang khas. Tapi karena tidak tahu cara mempromosikannya, mereka hanya menjualnya secara kecil-kecilan di desa atau di pasar terdekat," jelas Anggrek. Melati menambahkan, karena jarang ada orang luar yang datang, banyak keahlian yang mulai dilupakan, padahal kualitas produknya sangat bagus. Budi sangat setuju. Produk-produk berharga seperti ini, jika dipasarkan secara online atau diperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara, pasti akan mendapat sambutan baik. Berdasarkan pengalamannya di kota besar, ia mulai merancang sebuah ide untuk memperkenalkan produk khas daerah ini ke pasar yang lebih luas. Ia berpikir, jika ia bisa membantu mereka merencanakan dan mempromosikannya secara sistematis, ekonomi desa akan berkembang, dan para saudari ini pun bisa memiliki kehidupan yang lebih stabil. Maka, selama beberapa hari, mereka bersama-sama mengunjungi pasar, ladang, dan bengkel-bengkel kerajinan kecil. Budi dan keempat saudari itu semakin akrab. Keempatnya, meskipun memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki satu kesamaan, hati yang hangat dan kepercayaan yang mendalam satu sama lain. Tumbuh sebagai yatim piatu membuat mereka hanya bisa saling mengandalkan, sehingga mereka selalu terbuka dan peduli. Suasana itu juga memberikan kenyamanan bagi Budi. Meskipun usianya sudah 47 tahun, penampilannya yang terawat membuatnya terlihat seperti baru berusia 30-an. Keempat saudari itu sangat terkejut akan hal ini. 47 tahun? Tidak mungkin.
Bapak terlihat jauh lebih muda, puji mereka berulang kali. Waktu berlalu, tanpa disadari keempat saudari itu mulai menaruh hati pada Budi. Bukan hanya karena ia adalah orang kota yang membawa ide-ide baru, tetapi juga karena ketulusan dan perhatiannya. Sikapnya yang benar-benar mencintai dan berusaha memahami desa tempat mereka tinggal meninggalkan kesan yang mendalam. Suatu malam, saat mereka berempat duduk mengelilingi api unggun, Melati dengan ragu berkata, "Apa mungkin kita berempat sama-sama menyukai Pak Budi?" Mereka saling berpandangan, lalu mengangguk dalam diam. Melati, anggrek, kembang, dan cempaka, tak seorang pun dapat menyangkal perasaan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sendiri tidak percaya. Namun, alih-alih cemburu atau bersaing, mereka sepakat untuk tidak saling menyakiti perasaan. Karena bukan hanya satu orang yang menyukainya, melainkan, entah kenapa, mereka berempat merasakan hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Hingga suatu hari, ketika Budi sedang mempelajari tanaman obat di hutan dekat desa, ia menerima pesan mendesak dari Cempaka. Ada preman datang ke dekat rumah. Salah satunya terus mengancam kami. Kami takut sekali. Bapak bisa cepat kembali. Desa itu umumnya damai, tetapi para saudari tahu ada sekelompok pemuda nakal di daerah sekitar yang sering membuat onar, mengancam orang-orang lemah untuk memalak uang atau barang. Hari itu, ketika kakak-kakaknya sedang bekerja di ladang yang jauh, hanya Cempaka dan Kembang yang ada di rumah. Para preman itu tiba-tiba datang dan mengancam mereka. Membaca pesan itu, jantung Budi serasa mau copot. Ia segera berlari menuju rumah mereka. Di sepanjang jalan, ia berteriak meminta tolong kepada warga dan kepala desa. Dengan napas terengah-engah, ia memberitahu bahwa para saudari dalam bahaya. Kepala desa segera mengumpulkan para pemuda desa dan bersama Budi mendatangi rumah mereka. Beruntung, kepala desa dan warga tiba tepat waktu dan berhasil mengusir para preman itu tanpa terjadi perkelahian besar. Namun, Cempaka dan Kembang masih gemetar ketakutan di dalam kamar. Baru setelah diberitahu bahwa situasi sudah aman, mereka membuka pintu, berlari keluar dengan air mata berlinang. Melati dan Anggrek yang mendapat kabar juga bergegas pulang dengan wajah cemas. Begitu melihat Budi, keempatnya berlari ke arahnya sambil terisak. Kami takut sekali. Kalau tidak ada bapak dan warga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat itu, Budi merasakan dorongan yang sangat kuat untuk melindungi mereka. Rasa takut membayangkan jika ia terlambat sedikit saja bercampur dengan rasa tanggung jawab yang membuat jantungnya berdebar kencang. Lalu, seolah sudah direncanakan, keempat saudari itu hampir bersamaan menyatakan perasaan mereka. Sebenarnya, kami sangat menyukai Bapak. Bukan hanya karena hal-hal baru yang Bapak bawa, tapi karena diri Bapak sendiri. Kami merasa tenang dan bisa bersandar saat bersama Bapak. Dalam situasi darurat tadi, Bapak adalah orang pertama yang terpikirkan oleh kami. Saat itulah kami sadar, kami mencintai Bapak. Mendengar pengakuan dari keempatnya, Budi terkejut sekaligus merasakan hatinya bergetar hebat. Ini adalah situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan satu, tapi 4 perempuan bersaudara mencintainya pada saat yang sama. Namun, pada saat itu, ia lebih ingin jujur pada perasaannya yang meluap daripada membuat penilaian rasional. Saya juga tidak bisa tanpa kalian lagi. Kalian semua sangat berharga, dan saya ingin bersama kalian. Begitu kata-kata itu terucap, keempat saudari itu menangis. Wajah mereka menunjukkan kelegaan. Air mata yang kompleks, campuran antara kengerian yang baru saja berlalu dan kebahagiaan karena cinta mereka terbalas, mengalir di pipi mereka. Sejak hari itu,
Budi memutuskan untuk tinggal di rumah para saudari. Ia sempat berpikir, bagaimana 5 orang bisa tinggal di satu rumah panggung yang tidak terlalu besar? Namun, para saudari itu sudah terbiasa hidup teratur. Melati adalah yang pertama berkata, masih ada satu ruangan kosong. Lagi pula kita sudah terbiasa saling menopang. Bapak tinggal di sini tidak akan menjadi masalah besar. Anggrek menimpali, tinggal bersama akan lebih aman daripada Bapak menghadapi bahaya sendirian di tempat asing. Anehnya, warga desa tidak terlalu terkejut. Tentu, ada beberapa yang bergunjing, pria dari kota tinggal bersama 4 gadis, aneh juga ya? Namun, sebagian besar tahu betul bagaimana para saudari itu hidup pekerja keras dan berbudi luhur. Jika ada orang luar yang bisa membantu mereka, warga pun menyambutnya. Terlebih lagi, melihat para saudari itu tampak jauh lebih bahagia, banyak yang menganggapnya sebagai perubahan yang baik. Maka, dimulailah kehidupan bersama kelima orang itu. Meskipun tidak ada pernikahan resmi atau dokumen hukum, kehidupan mereka tak ubahnya sebuah keluarga. Ajaibnya, tidak banyak pertengkaran. Para saudari sudah terlalu saling memahami, dan Budi dengan tulus mencintai dan menghargai setiap dari mereka. Jika ada konflik, itu akan cepat diselesaikan melalui dialog. Melati sebagai kakak tertua menjaga keteraturan umum, Anggrek menjadi penengah, sementara Kembang dan Cempaka selalu menjaga suasana tetap ceria. Segera setelah tinggal bersama, Budi dan para saudari mulai bekerja untuk mengembangkan sumber daya desa. Mereka mendatangi para pengrajin dan petani kopi untuk menawarkan kerjasama. Untuk membangun jalur penjualan online, Budi menghubungi kenalan-kenalannya di Jakarta, meminta bantuan untuk memasarkan kerajinan tenun ikat dan produk khas Toraja. Melati dan saudari-saudarinya menyusun daftar pengrajin, memilih produk-produk yang berpotensi. Kembang dan Cempaka, dengan bakat seni mereka, bersama Anggrek yang pandai berkomunikasi, bertanggung jawab atas promosi produk, memotret dan menulis deskripsi yang menarik. Melati, selain mengurus rumah tangga, juga membantu Budi mengawasi keseluruhan bisnis. Berkat pembagian kerja ini, proyek mereka berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Selama proses itu, warga desa perlahan-lahan membuka diri. Awalnya mereka ragu, apa yang mau dilakukan 4 saudari itu dengan pria dari kota. Namun, melihat kerja keras dan ketulusan mereka, warga menjadi lebih kooperatif. Para pengrajin dengan gembira setuju bekerja sama, berharap produk mereka dikenal lebih luas. Para petani senang karena hasil panen mereka bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Warga desa, dengan harapan baru, mulai berpartisipasi aktif. Sementara itu, cinta antara Budi dan keempat saudari semakin dalam. Ada hari-hari di mana mereka berdiskusi tentang ide bisnis hingga larut malam, lalu tertawa bersama, saling mengungkapkan rasa terima kasih atas peran masing-masing. Kisah kita ini seperti di film, ya, canda seseorang. Yang lain terkekeh, bahkan lebih dari film. Waktu berlalu, dan bisnis mereka mulai stabil. Suatu hari, sebuah berita mengejutkan datang. Melati merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Setelah memeriksakan diri ke puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, ia didiagnosis hamil. Yang lebih menakjubkan, tak lama kemudian Anggrek, Kembang, dan Cempaka juga merasakan gejala serupa. Mereka pergi ke puskesmas, dan semuanya dinyatakan positif hamil. Awalnya mereka tertawa, bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, hasil tes memastikan sebuah keajaiban. Aku yang pertama merasakannya, tapi tidak menyangka kalian semua juga bersamaan, kata Melati, masih tak percaya. Anggrek, Kembang, dan Cempaka saling berpandangan lalu tertawa.
Budi, mendengar kabar itu, terdiam sejenak, lalu tak kuasa menahan emosinya dan menangis. Aku akan menjadi seorang ayah? Ayah dari 4 anak sekaligus? Ia terus mengulanginya, tenggelam dalam keharuan yang mendalam. Warga desa pun sangat terkejut. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Fakta bahwa seorang pria dari kota dan 4 perempuan bersaudara telah membentuk keluarga saja sudah unik, kini ditambah berita kehamilan serentak seolah-olah sudah menjadi suratan takdir. Ucapan selamat dan perhatian membanjir. Tentu, ada beberapa pandangan sinis, namun kebahagiaan yang terpancar dari Budi dan para saudari membuat sebagian besar warga desa memandangnya sebagai hal yang positif. Bentuk keluarga baru juga tidak apa-apa, kan? Selama mereka saling mencintai dan hidup dengan baik, kata mereka. Para saudari dibantu oleh ibu-ibu di desa selama masa kehamilan mereka. Budi, setiap ada waktu luang, mempelajari cara merawat ibu hamil dan membeli semua kebutuhan dari pasar kabupaten. Proses kehamilan 4 orang sekaligus tentu tidak mudah, tetapi mereka saling menjaga dan dibantu oleh seluruh desa. Akhirnya, saat yang menentukan tiba. Melati mulai merasakan kontraksi, dan pada waktu yang hampir bersamaan, anggrek, kembang, dan cempaka juga menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Tanpa kerjasama dari puskesmas dan bantuan warga yang mengantar mereka ke rumah sakit umum daerah, RSUD, kabupaten, segalanya akan menjadi sangat sulit. Tim medis di rumah sakit pun dibuat sibuk, tetapi mereka semua berusaha keras. Hasilnya, keempat saudari itu melahirkan dengan selamat 4 bayi yang sehat, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tangisan pertama bayi-bayi itu menggema di seluruh rumah sakit. Para saudari saling berpegangan tangan, air mata bahagia mengalir. Budi tak bisa berkata-kata, ia masih tak percaya telah menjadi ayah dari 4 anak. Aku sudah menjadi ayah dari anak-anak sebanyak ini? Ia memeluk para saudari satu persatu, berulang kali mengucapkan, terima kasih sungguh, terima kasih. Warga desa bersorak gembira mendengar kabar baik itu. Kelahiran keluarga besar yang dibentuk oleh seorang pria dari kota dan 4 perempuan bersaudara dari dataran tinggi ini bukan lagi sekadar cerita, tetapi menjadi simbol harapan dan kehidupan baru bagi desa mereka. Bisnis yang dirintis Budi dan para saudari terus berkembang. Ekonomi desa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Berkat kerjasama dengan berbagai pihak luar dan pelaku pariwisata, desa itu kini dikenal sebagai Desa Wisata Budaya. Setelah anak-anak lahir, para saudari fokus merawat mereka sambil tetap mengarahkan bisnis. Budi bertanggung jawab untuk memperluas pasar, sementara Melati, anggrek, kembang, dan cempaka bekerja sama dengan warga untuk menjalankan produksi dan program pengalaman budaya. Beberapa media lokal mulai meliput desa mereka sebagai model inovasi pariwisata berbasis budaya. Desa yang dulu terkadang diganggu oleh preman, kini memiliki ikatan komunitas yang kuat, menciptakan suasana saling percaya dan membantu. Ketika anak-anak mereka tumbuh besar, Budi dan para saudari memiliki mimpi baru. Mereka merasa prihatin dengan kurangnya fasilitas pendidikan dan budaya di desa. Mereka ingin membangun sebuah rumah budaya komunitas. Ketika usulan ini diajukan, awalnya ada keraguan. Bagaimana kita bisa membangunnya tanpa dana? Namun, dengan bisnis yang solid dan jaringan yang telah dibangun, mereka berhasil menggalang dana dari donatur, mendapat dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi warga. Akhirnya, sebuah rumah budaya yang kecil namun lengkap berhasil dibangun. Di sana, diadakan kelas membaca untuk anak-anak, lokakarya menenun dan memasak makanan tradisional, serta pertunjukan seni. Kami ingin semua anak di desa ini, termasuk anak-anak kami, memiliki lebih banyak mimpi,
kata Melati saat peresmian. Pada saat itu, Budi mengenakan kemeja batik yang rapi, sementara para saudari mengenakan pakaian adat Toraja yang dimodifikasi dengan indah. Mereka berdiri bersama di atas panggung di tengah sorak-sorai warga. 5 orang dewasa dan anak-anak mereka telah menjadi satu kesatuan yang utuh bernama keluarga. Desa itu terus berkembang dari desa miskin menjadi contoh desa wisata budaya. Jumlah wisatawan meningkat, tetapi mereka menerapkan sistem reservasi untuk membatasi jumlah pengunjung, mencegah komersialisasi berlebihan, dan menjaga keaslian budaya. Warga menghormati perubahan yang dibawa oleh keluarga unik ini, sementara Budi dan para saudari selalu mengatakan bahwa semua itu adalah keajaiban yang diciptakan oleh warga desa sendiri. Ketika anak-anak mereka mulai masuk sekolah, Budi dan para saudari memiliki tujuan baru. Mereka ingin suatu hari nanti membawa anak-anak mereka ke Jakarta, tempat ayah mereka lahir, untuk melihat kehidupan kota modern. Mereka juga ingin mengajak anak-anak berkeliling Indonesia agar memiliki lebih banyak pengalaman. Jika kondisi memungkinkan, kita bisa pergi kapan saja. Tapi, siapa yang akan mengurus pekerjaan di desa? Itu menjadi pemikiran mereka. Beruntung, banyak pemuda desa yang telah belajar dan tumbuh dewasa, dan para pemimpin komunitas baru telah muncul. Secara bertahap, mereka mulai menyerahkan pengelolaan bisnis dan rumah budaya kepada generasi penerus. Tentu saja, bahkan jika mereka bepergian bersama, mereka tetap satu kesatuan. Ketika ada yang bertanya tentang status hukum mereka sering menjawab, "Kami terikat oleh cinta dan tanggung jawab, sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar surat nikah. Itu sudah cukup bagi kami." Orang-orang memandang mereka dengan rasa ingin tahu, terkadang dengan pandangan negatif, tetapi seiring dengan prestasi mereka di desa dan ketulusan mereka yang menyebar, pandangan itu perlahan memudar. Waktu berlalu. Ketika mengenang pertemuan pertama mereka, Budi dan para saudari hanya menganggapnya sebagai sebuah takdir. Siapa sangka kebaikan hati 4 perempuan bersaudara yang menolong seorang musafir yang tersesat bisa membawa perubahan dan kebahagiaan sebesar ini? Kini, mereka adalah bagian yang tak terpisahkan satu sama lain, dan anak-anak mereka tumbuh dalam cinta dari 4 ibu, 1 ayah, dan seluruh warga desa. Desa itu pun meneruskan tradisinya, selalu siap menyambut siapapun yang datang dengan hidangan hangat dan menawarkan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Kebaikan hati kepada orang asing dan semangat gotong royong telah mengubah tempat ini menjadi komunitas yang saling menopang. Budi dan para saudari memiliki pemikiran yang sama. Sekarang saatnya bagi kita untuk memberi lebih banyak dari apa yang telah kita terima. Dan mereka terus mewujudkan janji itu. Suatu sore, 5 anggota keluarga dan 4 anak mereka berkumpul di sekitar meja makan. Suara tawa dan celoteh anak-anak memenuhi rumah panggung itu. Melati, yang sedang mencuci piring di beranda, menatap matahari terbenam di balik pegunungan dan bergumam, "Kita benar-benar telah menempuh perjalanan yang panjang." Anggrek dengan lembut menepuk pundaknya. Kembang sedang membuat sketsa pemandangan senja itu, seolah melukisnya. Cempaka bermain petak umpet dengan anak-anak sambil tertawa. Budi diam-diam mengamati semua pemandangan itu dan berpikir, kita masih memiliki banyak lukisan yang harus kita gambar bersama. Begitulah, Budi Santoso, yang pernah menjadi orang asing di tanah yang jauh, dan 4 perempuan bersaudara dari desa terpencil di Tanah Toraja, telah terikat oleh cinta dan kepercayaan menjadi sebuah keluarga yang lebih kokoh dari siapapun. Dan desa yang telah mereka ubah tetap berdiri di sana, sebagai bukti nyata bahwa kehangatan dan keajaiban masih bisa terjadi di dunia ini. Suatu senja di musim kemarau, ketika anak-anak mereka telah beranjak dewasa, sebuah pertemuan keluarga istimewa diadakan di halaman rumah budaya desa. Setelah bertahun-tahun melewati suka, duka,
dan berbagai tantangan, Budi Santoso, keempat saudari, dan anak-anak mereka yang kini menapaki jalan hidup masing-masing namun tak pernah lupa bahwa mereka adalah satu keluarga, berkumpul bersama. Tawa riang memenuhi udara. Sudah lama keluarga besar ini tidak berkumpul, saling menanyakan kabar, berbagi kenangan, dan bercakap-cakap dengan hangat. Budi duduk di sebuah meja kecil di sudut, memandangi keluarganya dengan mata berkaca-kaca. Melihat semua orang berkumpul hari ini, hati saya benar-benar terharu. Betapa banyak kesulitan yang telah kita lalui bersama, betapa sering kita saling menopang. Saya merasakannya lagi dengan sangat dalam, katanya, suaranya syarat akan tanggung jawab, cinta, dan emosi yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Keempat saudari, masing-masing dengan kehidupan mereka sendiri, tidak pernah kehilangan ikatan persaudaraan dan keluarga. Melati berkata dengan tenang, saat kita pertama kali bertemu, ada rasa sepi dan takut. Tapi kita saling percaya dan bergantung untuk bertahan hidup. Setiap hari terasa sulit saat itu, tapi sekarang kita bisa tertawa bersama seperti ini. Saya rasa ini adalah hasil dari kekuatan kita semua. Anggrek mengangguk pelan. Jalan kita tidak selalu mulus, tapi dengan cinta dan keyakinan, kita berhasil melewati semuanya. Ada kalanya anak-anak kita menghadapi kesulitan dari luar karena status mereka, sebagai anak dari ayah seorang perantau dari Jawa dan ibu-ibu dari suku Toraja. Tapi dengan cinta dan persatuan, kita berhasil meruntuhkan semua prasangka. Di sudut lain, Kembang dan si bungsu Cempaka sedang melihat-lihat foto masa kecil sambil tertawa. Anak-anak mereka, yang sudah terbiasa dengan pertemuan keluarga ini, saling berpelukan hangat. Salah satu anak dengan ragu bertanya, "Ayah, waktu kecil, aku tidak pernah membayangkan keluarga kita seunik ini. Apa yang ayah rasakan saat itu?" Budi memejamkan mata sejenak, lalu dengan lembut menjawab, "Jujur saja, pada awalnya ayah juga sangat bingung dan takut. Memikirkan diskriminasi dan prasangka yang mungkin kita hadapi, ayah sebagai orang Jawa dari kota, dan keluarga kita dengan anak-anak berdarah campuran, hati ayah terasa berat. Tapi saat melihat kalian, melihat bagaimana kalian saling melindungi, ayah sadar betapa kaya hidup ayah bisa menjadi. Semua rasa sakit itu pada akhirnya membuat kita semakin kuat." Mendengar kata-katanya, para saudari saling berpandangan, seolah semua suka dan duka yang terakumulasi selama bertahun-tahun menyatu dalam satu momen. Anggrek berkata lirih, "Seringkali kami dan anak-anak dipandang berbeda. Tapi kami menunjukkan bahwa dengan saling percaya, kami bisa mengatasi kesulitan apapun. Saya rasa, luka yang dialami keluarga kita justru menjadi kekuatan besar yang bisa mengubah persepsi orang di sekitar." Melati mengangguk dalam diam. Citra kita juga memberikan pengaruh positif bagi warga desa ini, dan pada akhirnya menjadi kekuatan untuk melawan stigma dan menuju keharmonisan. Yang kita ubah bukan hanya keluarga kita, tapi juga kesadaran tetangga dan komunitas kecil ini. Suasana pertemuan itu dipenuhi tawa dan percakapan hangat. Beberapa saat kemudian, Cempaka dengan lembut mengungkapkan ketidakadilan kecil yang ia rasakan sejak kecil ketika keluarga mereka mulai dikenal. "Dulu, aku sangat memperhatikan tatapan orang lain pada keluarga kita. Kenapa mereka hidup seperti itu?" Bisikan-bisikan itu membuatku sedih. Tapi sekarang aku mengerti betapa berharganya fakta bahwa kita semua berbeda dan saling mencintai. Mendengar itu, Kembang menyahut, kata-kata itu justru membuat kita semakin bersatu dan menjadi kesempatan untuk menegaskan nilai kita masing-masing. Sekarang kita tidak lagi goyah oleh prasangka itu. Selama kita bersama, kita bisa melewati apapun. Budi mendengarkan semua percakapan itu, menahan air matanya. Ia sekali lagi meresapi makna kata keluarga.
Dengan suara tulus, ia berkata, "Jalan yang telah saya lalui terkadang sepi dan sulit, tapi berkat kalian semua, hari ini saya bisa sebahagia ini. Kalian adalah kebahagiaan dan kebanggaan terbesar dalam hidup saya." Malam itu, di bawah cahaya lampu yang hangat di rumah budaya, keluarga itu berbagi mimpi dan harapan untuk masa depan. Anak-anak mereka, yang kini telah dewasa, menempuh jalan mereka masing-masing, tetapi setiap kali ada pertemuan keluarga, mereka selalu berkumpul, mendengarkan cerita satu sama lain, memberikan nasihat, dan menegaskan kembali cinta mereka. Salah satu anak berkata, "Melihat keluarga kita berkumpul dan bercerita seperti ini adalah pemandangan terindah di dunia. Selama kita semua bersama, kita bisa mengatasi semua prasangka, semua kesulitan." Malam semakin larut, dan percakapan mereka menjadi semakin tulus. Budi bercerita tentang kegelisahan dan ketakutannya saat pertama kali tiba di tanah ini. Hidup di desa asing dengan budaya yang berbeda pada awalnya tidak mudah. Sebagai seorang pendatang, dan kemudian sebagai sebuah keluarga dengan anak-anak berdarah campuran, saya dan ibu-ibu kalian harus menanggung tidak sedikit kesalahpahaman dan tatapan penasaran. Tapi bersama kalian, saya bisa menertawakan semua rasa sakit itu. Persatuan dan cinta yang keluarga kita tunjukkan pada akhirnya memberikan keberanian bagi orang lain, dan pandangan masyarakat pun perlahan berubah. Mendengar itu, keempat saudari menitikkan air mata dan saling berpelukan. Anak-anak mereka sangat terharu menyaksikan pemandangan itu. Pertemuan ini bukan sekadar kumpul keluarga biasa, melainkan tempat untuk berbagi luka, mengatasi masa lalu, dan berharap untuk masa depan. Mereka telah mengatasi perbedaan budaya, prasangka terhadap keluarga yang tidak konvensional, dan tatapan aneh terhadap anak-anak mereka dengan cinta dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Hasilnya, mereka menciptakan perubahan kecil di hati orang-orang. Semoga kisah kita bisa menerangi, meski hanya sedikit, sudut pandang yang masih sempit dan prasangka yang masih ada di masyarakat, kata Budi. Semua orang mengangguk setuju. Malam itu, pertemuan keluarga terus berlanjut. Semakin gelap di luar, semakin hidup percakapan mereka. Gambaran orang-orang dengan pengalaman dan luka yang berbeda, namun pada akhirnya bersatu untuk saling melindungi, mengirimkan pesan yang kuat. Bahkan di sebuah desa terpencil di Indonesia, mereka bisa bersinar. Mereka berjanji untuk terus menjadi cahaya hangat bagi satu sama lain dan bagi komunitas, dan percakapan malam itu menjadi kenangan keluarga yang tak terlupakan, terukir selamanya di hati mereka.